Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Azhar Pratini dengan NIM 310142109, Prodi Pendidikan Sejarah 6P. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep perkembangan dan peran diplomasi untuk memenuhi UTS Sejarah Hubungan Internasional. Langsung saja materi yang pertama, mengenai definisi diplomasi. Definisi diplomasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Alice Briggs. Menurut Alice, diplomasi adalah sebuah kegiatan ofisial dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Yang kedua, Ivo de Duhauge. Menurut Ivo, bahwa diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Selanjutnya, Geoffrey McDermott. Menurut Geoffrey, diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Selanjutnya, menurut The Hambers 20th Century Dictionary. Menurut The Hambers, diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negaranya. Diplomasi dapat diartikan sebagai sarana pelaksanaan hubungan antar bangsa atau hubungan internasional. Diplomasi adalah perangkat terwujudnya proses-proses interaksi yang memberikan dasar bagi tindakan lebih lanjut keberlangsungan komunikasi antar para diplomat sebagai wakil suatu negara bangsa dalam mewujudkan harapan-harapan bersama. Selanjutnya, diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang atau yang disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Diplomasi sering digambarkan sebagai the politics of international relations, yang terus berkembang seiring dengan sejarah sebagai suatu metode di dalam mengelola hubungan internasional antar negara, yang di dalamnya ada persaingan kepentingan, memaksakan kehendak, memperjuangkan kepentingan nasional bangsa yang dilakukan melalui negosiasi atau melalui perundingan. Selanjutnya, diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan sarana untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun, diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi, karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Di satu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri. Dan di pihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Selanjutnya ada sejarah diplomasi. Yang pertama, sejarah diplomasi di India kuno, sejarah diplomasi di Yunani kuno, sejarah diplomasi pada abad 15-16, sejarah diplomasi pada abad 17, sejarah diplomasi abad ke-18-19, dan yang terakhir sejarah abad diplomasi abad ke-20. Yang pertama, perkembangan diplomasi di India kuno. Ditemukannya referensi mengenai berbagai tipe utusan seperti duta, prahita, palgala, suta, dan sebagainya. Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuasaan musuh. Prahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya. Pada masa setelah Yajurveda, muncul berbagai contoh penunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik dalam waktu damai maupun perang. Seperti Palgala dan Suta merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja. Mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain. Yang kedua, perkembangan diplomasi di Yunani kuno. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, dan selanjutnya para warga kota Yunani melakukan praktek memilih ahli pidato
mereka yang terbaik atau biasanya beberapa sebagai utusan mereka. Utusan-utusan ini dipercayai dengan tugas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain di mana mereka dikirim untuk berunding. Pada abad kelima sebelum Masehi, pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Yunani saat itu telah menyadari bahwa hubungan antar negara tak dapat diatur hanya melalui tipu muslihat dan kekerasan. Menurut John Chistos Jr., bahwa negara Yunani kuno telah mengembangkan pergaulan diplomatik ke suatu tingkat tinggi. Yang ketiga, perkembangan diplomasi di abad ke-15 sampai ke-16. Pada masa ini menjadi titik awal mulai adanya kesadaran mengenai diperlukannya dasar yang kuat bagi pelayanan diplomatik. Para diplomat yang telah lama berada di negara lain diminta untuk melakukan tugas yang termasuk di dalamnya adalah pengumpulan informasi, mengamankan kepentingan militer dan komersil atau ekonomi negaranya. Pada masa ini, diplomasi yang dilakukan oleh Venesia memberikan kontribusi besar terkait dengan sistem pengarsipan yang telah tertata dengan rapi. Hal ini memberikan dasar bagi sistem diplomasi yang terorganisir dengan baik sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Yang keempat, perkembangan diplomasi di abad ke-17. Diplomasi telah menjadi suatu profesi dan mendapat pengakuan umum sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa atau nation-state system menyebabkan alat perlengkapan atau dinas negara sebagai suatu hal yang esensial, yang pokok atau penting, khususnya setelah perdamaian Westphalia tahun 1648 sebagai titik kristalisasi dan peresmian tegas dari sistem negara. Selama periode ini, bangsa Prancis memberikan perhatian besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta besar, di mana instruksi ini berisikan tentang garis besar kebijakan yang harus dicapai oleh seorang duta besar. Selama pada abad 17 sampai ke-18, metode diplomasi Prancis menjadi sedemikian populer sehingga bahasa Prancis menjadi lingua franca diplomasi. Yang kelima, perkembangan diplomasi di abad ke-18 sampai 19. Para diplomat mewakili raja-raja mereka dan seringkali hanya merupakan alat yang patuh dalam abad itu. Penguasa-penguasa yang kuat seperti Peter Agung dari Rusia dan Frederick Agung dari Prusia menggunakan diplomasi dan peperangan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Pada bagian akhir dari abad ke-18, revolusi industri, revolusi Amerika, revolusi Prancis telah mengantarkan suatu zaman atau masa baru untuk diplomasi pada khususnya dan juga untuk sejarah pada umumnya. Suara rakyat mulai didengar dan diperhatikan. Yang keenam, perkembangan diplomasi di abad ke-20. Pada periode ini, diplomasi lebih terbuka kepada publik dan munculnya organisasi internasional sebagai wadah dalam melakukan diplomasi. Keterbukaan dalam diplomasi terkait kepada bagaimana akses yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan proses dan hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Dengan munculnya LPP dan kemudian digantikan PBB sebagai diplomasi multilateral yang menjadi tren baru menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dahulu paling sering dilakukan. Peran diplomasi di Indonesia. Yang pertama, mewujudkan kerjasama internasional. Diplomasi membantu Indonesia dalam membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Melalui diplomasi, Indonesia dapat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, keamanan, dan lingkungan. Yang kedua, mendukung kepentingan nasional. Diplomasi digunakan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional. Hal ini termasuk memperjuangkan hak-hak Indonesia dalam forum internasional, serta membela kedaulatan negara. Yang ketiga, penyelesaian konflik dan mediasi. Indonesia seringkali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik regional dan internasional. Dengan diplomasi yang cermat, Indonesia berperan dalam membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Diplomasi ekonomi membantu memperluas pasar ekspor Indonesia
memperoleh investasi asing, dan mengamankan akses ke sumber daya ekonomi penting. Yang selanjutnya, perlindungan warga negara. Diplomasi juga berperan dalam melindungi warga negara Indonesia yang tinggal atau berada di luar negeri, baik dalam situasi darurat maupun dalam kasus hukum. Lalu yang terakhir, isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia memainkan peran penting dalam diplomasi lingkungan dan perubahan iklim, khususnya dalam forum-forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC, untuk mempromosikan kerjasama global dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Selanjutnya akan membahas mengenai organisasi internasional. Terbentuknya LBB dan PBB. LBB atau Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi yang didirikan pasca Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. LBB resmi berdiri pada 10 Januari 1920. Fungsi utama dari LBB yaitu melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan negara-negara melalui negosiasi, dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Lalu ide membentuk LBB dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Perang Dunia Kedua menunjukkan bahwa LBB gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, pada tanggal 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan diganti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ialah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization atau IGO. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dicetuskan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Pertama kali digunakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942. Selama Perang Dunia Kedua, ketika 26 negara menggabungkan pemerintahannya untuk bersama-sama melawan musuh mereka, yaitu Axis Powers dari Jerman. Ide membentuk LBB dicetuskan Perang Dunia Kedua menunjukkan bahwa LBB gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Pada tahun 1945, wakil dari 50 negara bertemu di San Francisco pada konferensi PBB untuk menggambarkan piagam PBB. Piagam PBB ditandatangani pada 26 Juni 1945 oleh 55 perwakilan negara di dunia. Pada 24 Oktober 1945, PBB resmi dibentuk setelah piagam PBB diratifikasi oleh Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.